mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu satu Anandesa Sabila Ramadhani, saya sendiri, yang kedua Eki Purwanti, yang ketiga Aji Surya Perdana, dan yang keempat Rahelia Akila. Adapun sebab yang kami bawakan yaitu satu, alasan rasional percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang kedua peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, yang ketiga pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur pada tingkat nasional atau APBN, yang keempat pengeluaran pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota, yang kelima pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan PPP atau Public Private Partnership. Baik, yang selanjutnya yaitu subbab yang pertama, yaitu alasan rasional percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Pembangunan infrastruktur ini sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kokoh. Tidak hanya itu, investasi pada infrastruktur yang baik dapat mengembangkan ekonomi nasional, lingkungan, serta sosial dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya yaitu pada subbab kedua, peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, ada peran pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, dan dana untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pembangunan dapat dilihat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sudah sangat jelas. Di samping sebagai regulator, pemerintah juga adalah pelaksana dan pengelola infrastruktur. Besarnya peran pemerintah pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur juga terjadi di banyak negara, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Monopoli pembangunan dan pengelolaan infrastruktur adalah bagian strategi perekonomian dan menjaga stabilitas nasional suatu negara. Karena bagaimanapun juga, baik buruknya infrastruktur turut menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya yaitu peran swasta. Di Indonesia, keberhasilan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur adalah pada subsektor telekomunikasi, di mana swasta tidak hanya diserahi sebagai investor dan pembangun, melainkan juga sebagai pengelola. Hasilnya dapat dilihat dan dinikmati saat ini. Pertelekomunikasian di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dari contoh tersebut, kejelian pemerintah dalam memilih sektor maupun subsektor mana yang akan diserahkan kepada swasta ditunjang dengan peraturan dan rambu-rambunya dapat memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Walaupun Indonesia sudah menjadi pengalaman dalam melibatkan swasta, baik swasta domestik maupun asing, dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, namun sebenarnya hal ini tidaklah mudah dan sederhana. Minimal hal itulah diperoleh dari pengalaman negara-negara berkembang lainnya saat melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan swasta. Yang selanjutnya yaitu peran masyarakat. Di sini peran masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat atau public support. Yang kedua yaitu sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan.
Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya atau right to consulted yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah. Yang terakhir yaitu sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini, peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya atau fisik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu sebab yang ketiga, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur pada tingkat nasional atau APBN. Pokok-pokok APBN pada tahun 2022, target penerimaan perpajakan tahun 2022 sebesar 1.510,0 triliun tersebut lebih tinggi dengan harga 3,1 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.265,0 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 2.045 triliun. Target pendapatan negara tersebut mempertimbangkan berbagai faktor antara lain prospek pemulihan ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha serta kapasitas perekonomian. Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp 1.944,5 triliun meningkat hingga 6,3 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar 1.938,3 triliun. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui yang pertama, bidang kesehatan yang diarahkan untuk penguatan kualitas kesehatan dan reformasi sistem kesehatan. Yang kedua, bidang perlindungan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional. Yang keempat, pada bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK difokuskan untuk percepatan transformasi digital nasional. Yang kelima, bidang ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Yang keenam, ada di bidang infrastruktur yang difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta mendukung penyelesaian proyek prioritas dan strategis. Dan yang terakhir, bidang pariwisata yang diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas. Di sini terdapat tabel postur APBN tahun 2022 yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya pada sebab yang keempat, yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur pada tingkat kabupaten atau kota. Jadi, salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah, yaitu melalui pengalokasian anggaran infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum yang mencakup dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Pada belanja APBD tahun 2020, belanja modal pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota madya hanya sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang kisaran 25%. Yang pertama, berdasarkan dari data APBD tahun 2019 sebesar 25% telah memenuhi dari dana transfer umum sejumlah 29 provinsi dan Provinsi Banten menduduki presentasi tertinggi 62,79%. Untuk kabupaten ada 263 dan yang tertinggi diduduki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 95,52%. Untuk kota tertinggi
terdapat di Kota Batam dan dengan persentase 52,84%. Yang kedua, Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun mendapatkan dana tambahan infrastruktur atau DTI yang sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Untuk kabupaten dengan persentase terkecil pemenuhan belanja infrastruktur dari DTU adalah Kabupaten Nabire di Provinsi Papua dengan alokasi sebesar 0,28% dari 153 daerah yang belum memenuhi. Berikutnya untuk Kota Madia dengan persentase terkecil yaitu Kota Langsa di Provinsi Aceh dengan besaran alokasi 0,05% dari total daerah yang belum memenuhi sebanyak 31 kota. Dan yang terakhir, daerah dengan APBD yang besar utamanya PAD akan besar, bisa dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Berbeda halnya dengan daerah yang ukuran APBD-nya kecil, sehingga kemungkinan untuk memenuhi ketentuannya yaitu akan semakin kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Subbab yang kelima yaitu pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan PPP atau Public-Private Partnership. Pengertiannya yaitu suatu kebijakan perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat yang terdiri atas beberapa ketentuan antara lain sektor privat yang menjalankan fungsi pemerintah untuk periode atau masa tertentu. Sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggara fungsi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sektor privat bertanggung jawab atas tersebut. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama ada tahap proyek atau bertujuan untuk menarik mitra swasta dan memaksimalkan keuntungan publik dengan memperhatikan kebijakan dan tujuan pemerintah serta sumber daya yang terbatas dan kesiapan dari proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua ada konsultasi publik, digunakan untuk mendapatkan saran-saran yang diperlukan dan mengenai rancangan suatu proyek tertentu dari pihak di luar pemerintah. Yang ketiga yaitu studi kelayakan, dilakukan untuk memenuhi tahapan-tahapan yang ada dalam kerjasama pemerintah dan swasta. Hal tersebut bisa menentukan besarnya dukungan pemerintah yang diperlukan. Yang ketiga ada tinjauan resiko, yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai resiko dalam proyek dan hal yang dapat mengurangi resiko dari proyek tersebut yang akan dilaksanakan dan usulan pengalihan resiko. Yang kelima ada bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama pemerintah swasta dapat diterapkan dalam berbagai bentuk perjanjian termasuk diantaranya BOT atau Build Operate Transfer atau BOO Build Own Operate atau BROT yaitu Build Rent Operate Transfer dan KSO atau kerjasama operasi atau Joint Operation. Selanjutnya usaha patungan serta ruislek. Yang keenam yaitu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk mengetahui potensi kelayakan finansial pada suatu proyek. Tahap pelaksanaan PPP selanjutnya yaitu pengadaan atau tender yang dilakukan dalam tahap-tahap persiapan proyek, prakualifikasi tender, dan evaluasi, negosiasi, dan pembuatan kontrak. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan periode proyek dilakukan pada saat ditandatangani suatu proyek sampai berakhirnya proyek tersebut. Misal, pada saat aset dikembalikan kepada pemerintah atau pada saat proyek tender ulang. Tahapan-tahapan ini terdiri dari pendirian badan usaha, perolehan pendanaan, konstruksi, commissioning atau operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, pengawasan. Tujuan dari pemantauan proyek kerjasama antara pemerintah dan swasta adalah memastikan bahwa operasi proyek sesuai dengan peraturan-peraturan, memastikan perjanjian kerja sesuai dengan hasil pelaksanaan khususnya sebagaimana diperlukan untuk penyesuaian tarif, berbagai masalah dan perubahan yang mungkin muncul. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PPP, yaitu kelebihannya
Selanjutnya, jika penerapan sesuai dengan konsepnya, yaitu dapat membuat modal investasi terhadap suatu proyek menjadi rendah karena adanya peranan swasta di dalamnya. Selain itu juga dapat meningkatkan pengoptimalan penggunaan aset negara, di mana seringkali kita melihat adanya fasilitas namun kurang terawat. Kekurangannya yaitu beberapa faktor penyebab kegagalan public-private partnership, antara lain pemerintah belum siap untuk mengelola infrastruktur yang telah ditransfer atau dipindah tangankan dari pihak swasta yang telah mengelola selama beberapa waktu sesuai dengan perjanjian kepada pihak pemerintah. Akibat pihak swasta memperpanjang kembali kontrak pengelolaan aset tersebut. Yang terakhir ada pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Pembiayaan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui pengesahan Peraturan Presiden dengan Nomor 38 Tahun 2015. Penerapan ini dilakukan dalam banyak pembangunan infrastruktur seperti tol dan MRT. Dalam pembangunan ini, pemerintah maupun swasta berbagi tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan pihak pemerintah sebagai perencana pembangunan infrastruktur, sedangkan pihak swasta sebagai penyedia dana dan juga berhak untuk mengelola infrastruktur tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Peran public-private partnership membawa perubahan dalam pengelolaan barang milik negara, di mana swasta juga turut serta dalam mengelola infrastruktur dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatannya. Sektor-sektor yang menjadi barang milik negara tersebut akan dapat terkelola dengan baik oleh pihak swasta karena adanya konsep penerapan public-private partnership ini, di mana dalam penerapannya dibiayai dengan maksimal nilai gunanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.